Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang pertemuan kemarin. Sesuai batas yang di-share Abah Siswanto. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kulta fahal yaftaridu alayya an ata'allama min ilmi tauhidi ma angkudu bihi jami'a milalil kufri wa ulzimuhum hujjatal islami. Apabila kamu mengatakan kepada saya, artinya ketika ditanyakan fahal yaftaridu alayya, apakah wajib mempelajari ilmu tauhid yang berhubungan dengan masalah yang bisa merusak atau menghancurkan semua agama kufur dan meyakinkan mereka dengan hujjah-hujjah Islam. Wa angkudu bihi jami'al bidai wa uljimuhum hujjata sunnati, dan juga yang berhubungan, mempelajari yang berhubungan dengan sesuatu yang bisa mengalahkan atau menumbangkan semua kebid'ahan dan meyakinkan mereka dengan hujjah ahli sunnah. Artinya ketika ditanyakan apakah wajib mempelajari ilmu tauhid yang hubungannya dengan sesuatu yang bisa mengalahkan hujjah-hujjah dari orang-orang kafir, kita kalahkan dengan hujjah-hujjah Islam. Misalnya gini, mereka misalnya orang Nasrani mengatakan bahwa Tuhannya itu 3. Lah ini mereka kan punya hujjah sendiri bahwa Tuhannya, dia punya keyakinan bahwa Tuhannya itu 3. Lah ini kita bisa mendatangkan hujjah yang mana mereka itu bisa kita kalahkan dengan hujjah-hujjah Islam. Atau kita juga bisa mendatangkan hujjah ahli sunnah pada mereka-mereka yang ahli bid'ah, sehingga mereka menjadi yakin ya yang mana keyakinan mereka itu adalah salah, ya, adalah salah. Nah, ilmu-ilmu seperti ini apakah wajib untuk dipelajari? Fa'lam anna hadza fardun alal kifayah, maka ketahuilah sesungguhnya ini adalah fardu kifayah, artinya bukan wajib ain tapi merupakan fardu kifayah. Ya, fardu kifayah artinya fardu yang bisa dilakukan secara kolektif, artinya ini yang menjadi titik temunya fardu kifayah itu bukan pelakunya, tapi pekerjaan fardu kifayah itu terlaksananya pekerjaan fardu kifayah. Walaupun yang melakukan itu cuma 1 orang, yang lainnya akan gugur kewajibannya. Wa innama yata'ayyanu 'alaika ma tusahhihu bi i'tiqadaka fi usulid dini la ghairu. Hanya saja fardu ain bagi kamu itu mempelajari tauhid yang hubungannya dengan bisa membenarkan keyakinanmu dalam masalah tauhid, bukan yang lainnya. Artinya yang wajib kita pelajari itu hanya hal-hal yang bisa membenarkan keyakinan kita dalam bertauhid, bukan yang lainnya.
Wa kadzalika la yata'ayyanu 'alaika ma'rifatu furu'il ilmi tauhid wa daqaiqihi wal ityanu 'ala jami'i masailihi. Begitu juga ini juga termasuk fardu kifayah. Artinya la yata'ayyanu 'alaika ma'rifatu furu'i ilmi tauhid. Tidak wajib bagi kita mengetahui cabang-cabang dari ilmu tauhid secara mendalam atau mendetail yang rumit-rumit, ya, ilmu tauhid yang sangat mendalam, yang sangat rumit. Wa idyanu ala jamil masail, dan juga tidak wajib melaksanakan semua masalah-masalah, ya, masalah-masalah yang rumit dalam ilmu tauhid. Naam, in waradat alaika subhatun fi usuliddin takhafu an taddaqa fi tiqadika fayata'ayyanu alaika halu tilkal subhati bima amkana minal kalami al-muqni'i. Memang tidak wajib, ya, memang tidak menjadi fardu ain, tapi ketika terjadi subhat, artinya subhat itu tidak ada kejelasan dalam masalah tauhid, yang mana kita khawatir tidak kejelasan itu bisa menyacatkan atau merusak keyakinan kita, maka wajib bagi kita untuk menghindari, ya, untuk halutil kalsubat, untuk menghindari keserupaan tersebut. Artinya untuk apa? Artinya supaya menjadi jelas, ya, supaya menjadi jelas, tidak buram, bima'amkana, dengan sekuat tenaga, ya, dengan minal kalami al-muqni, dengan membahas yang cukup. Wa iyyaka wal mumarata wal mujadalah. Wa iyyaka wal mumarata wal mujadalah. Ini sebisa mungkin kita menghindari pertentangan, perdebatan, ya. Fa in hadaun mahdun la dawa lahu. Maka sesungguhnya mumaroh atau mujadalah itu merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Fakhtaris min wujudaka fa inna man irtadahu lam yuflih illa ayyataghammadahu Allah ta'ala bi rahmatihi wa lutfihi. Maka kita harus bisa menghindari dengan semampu kita, karena seseorang yang, ya, jatuh di dalamnya ini tidak akan beruntung atau tidak akan mendapatkan kecuali, atau tidak akan selamat kecuali, ya, kecuali kecuali Allah itu menutupi dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Sumalam annahu idza kana fi kulli kutrin da'in min du'ai ahli sunnah yahulu as-suba wa yaruddu ala ahli bid'ah wa yastaqilu bihadil ilmi wa yusaffi quluba ahli haqqi an wasaisil mubtadi'ati faqad saqata al-fardu amman siwahu. Maka ketahuilah sesungguhnya apabila dalam suatu daerah itu ada dain, ada orang yang mengajak-ngajak dari sebagian orang-orang ahli sunnah, yang mana dia itu bisa menghilangkan kesubhatan dan juga bisa menentang bid'ah, dan yang mampu hanya dia saja, wasaqilu bihadzal ilmi, yang punya ilmu hanya dia saja. Dan dia dain itu juga mampu untuk memberikan pencerahan hati pada orang yang benar dari sandukoyone orang yang ahli bid'ah. Faqad saqat al-bardu amman siwal. Maka telah gugur
kewajiban dari yang lainnya. Artinya gini, kayak kita bahas tadi kan ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Makanya di sini summa lamanahu, apabila dalam suatu daerah itu sudah ada yang melaksanakan satu orang saja, ya satu orang saja, maka dalam satu desa itu orang itu sudah semuanya yang lainnya sudah gugur dari menjalankan kewajibannya. Artinya apa? Artinya yang lainnya itu sudah terwakili oleh dia, ya, oleh dia. Makanya model-model kula niki terwakili oleh Ustaz Zainal. Karena apa? Karena Ustaz Zainal termasuk niki ya, termasuk niki dain min du'a ahli sunnah. Ya, dain min du'a ahli sunnah. Sing gelem awal ma'ruf nahi munkar cukup ada satu saja, itu sudah cukup dalam satu daerah. Karena apa? Karena ini ada, makanya dikatakan fardu kifayah yang bisa terwakili oleh satu orang. Tapi kebalikannya, ketika tidak ada sama sekali yang melakukan, maka semuanya akan ikut berdosa. Itu kalau fardu kifayah. Kadzalika la yalzamuka min ma'rifati daqaiqi ilmi sirri wa jami'i syarri ajaibil qalbi illa ma yufsidu 'alaika ibadaka. Begitu juga ya, tidak fardu ain ya. Begitu juga bukan termasuk fardu ain, la yalzamuka min ma'rifati daqaiqi ilmi sirri. Tidak wajib bagimu saja ya. Ini tidak wajib ya. Ini mengetahui secara mendalam ilmu sirri ya, ilmu-ilmu gaib, misalnya ilmu sirri ya, yang jelas ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu yang tidak bisa dicari dengan yang tidak bisa dicari dengan dohir. Bahasa gampangane nggak no gurune wis, pokoknya artinya ilmu-ilmu yang memang wis koyo laduni, mukasafa dan lain sebagainya, yang urusannya dengan gaib ini ya tidak bisa dicari dengan belajar, tapi merupakan ilham dari Allah. Lagi nggak usah jeru-jeru. Wajah dan juga begitu juga segala penjelasan ya, ini panjang lebar dari keajaiban hati ya, dari keajaiban hati. Illa ma yufsiduka alaiha ibadaka, kecuali mempelajari sesuatu yang bisa merusak ibadah kita. Kecuali mempelajari sesuatu yang bisa merusak ibadah kita. Artinya merusak ibadah ini tidak merusak secara, kalau secara tasawufi mengatakan bahwa seperti riya, seperti ujub, sum'ah ini bisa membatalkan ibadah. Tapi kalau fuqaha yang mengatakan hanya membatalkan pahalanya ibadah. Makanya ini yang jelas ya, ini tasawuf yang kita bahas ini adalah tasawuf. Makanya illama yufsiduka alaihi ibadaka, kecuali sesuatu yang bisa merusak ibadah kita, yang mana nanti tidak bisa mendapatkan pahala. Kalau di sini dicontohkan riya, ujub, sum'ah, ya ini semua ini juga wajib untuk kita pelajari ya, karena ini sesuatu yang bisa merusak ibadah kita. Fayajibu alaika ma'rifatu li tajtanibahu, maka wajib bagi kita untuk mengetahuinya supaya kita bisa menjauhi. Wa ma yalzamuka fi'luhu, dan kecuali sesuatu yang wajib kita lakukan sebagai kal ikhlasi wal hamdi wa syukri wa tawakkuli wa nahwi dzalika. Wa yalzamuka ma'rifatu li yu'addiyahu, ya sebagaimana ikhlas, memuji, bersyukur, tawakal dan lain sebagainya, maka wajib bagi kita untuk mengetahuinya supaya kita bisa melakukan. Wa masyiwahu fala, adapun yang lainnya selain
sesuatu yang bisa merusak ibadah dan sesuatu yang tidak wajib kita lakukan itu tidak wajib untuk dipelajari. Wa kadzalika la yalzamuka ma'rifatu sa'iri abwabil fiqhi minal buyu'i wal ijarati wan nikahi wat thalaqi wal jinayati. Begitu juga ini tidak wajib ya, kita la yalzamuka tidak wajib bagi kita mengetahui ya bab-bab fikih yang berhubungan dengan jual beli, dengan ijarah, perdagangan, dengan nikah, dengan tolak, dan dengan jinayat. Innama kullu dzalika fardu alal kifayah. Hanya saja semuanya itu adalah termasuk fardu kifayah. Artinya fardu yang tidak diwajibkan pada masing-masing individu. Kalau yang diwajibkan pada masing-masing individu itu namanya fardu ain. Tapi kalau fardu kifayah itu kewajiban yang diwajibkan secara kolektif saja bisa terwakili oleh sebagian. Sedikit lagi, fa in qulta hadzal qadru min ilmi tauhid yahsulu binadaril ihsan min ghairi muallimin. Maka apabila kamu berkata atau apabila ditanyakan hadzal qadru min ilmi tauhid yahsulu binadaril ihsan min ghairi muallimin, tingkatan dari ilmu tauhid ini apakah bisa dicapai hanya dengan berpikir saja tanpa pelantara seorang guru? Falam annal ustada fatihun wa musyahilun. Maka ketahuilah sesungguhnya ustadz itu adalah orang yang membuka dan orang yang mempermudah. Artinya gini, ustadz itu hanya sebuah pelantaran. Hidayah tetap Allah yang memberi. Maka dikatakan ini fatihun wa musyahilun. Wa taksilu ma huwa ashalu arwah. Ya, potensi untuk berhasil ya ketika ada seorang guru ashalu arwah itu akan lebih mudah ya, akan lebih mudah, dan orang yang belajar si murid itu akan lebih enjoy, lebih santai, tidak terlalu arwah itu kenceng nemen, santai karena ada mursyidnya. Wallahu ta'ala bifadlihi yamtannu ala man yasha'u min ibadi. Allah dengan karunia-Nya akan memberikan ilham kepada orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Fayakun huwa mu'allimuhum subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu merupakan guru mereka ya. Fayakun huwa mu'allimahum subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu merupakan guru dari mereka. Artinya yang terakhir ini begini. Maksudnya begini. Kadang-kadang mengetahui aqaid ya, ini tanpa belajar. Artinya apa? Artinya tetap melihat tingkatan dari seseorang itu. Artinya apa? Yaitu artinya kadang-kadang orang tanpa belajar ini oleh Allah sudah diberi ilmu itu sendiri ya, tanpa gak usah soro-soro, gak usah apa wis moro-moro wong iku ngerti. Makanya Allah itu mengangkat wali, menjadikan orang wali ya. Ini orang bodoh gak tahu ngaji mau dadi wali iso sembarang kalir, ini juga mungkin saja. Wakatakan asullah wasal, tapi kadang-kadang ya gak iso apa-apa, gak oleh apa-apa belas. Tapi kadang-kadang ada yang bisa mencapai tingkatan yang mencapai ilmu bisa aqaid ya, keyakinan seperti itu, ini dengan masa yang lama, dengan belajar dan membutuhkan masa yang lama. Mungkin itu dari saya, nanti akan dipandu oleh Ustadz Zainal atau Ustadz Ferudin. Mohon maaf karena tadi belajarnya agak dadak ini ya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Haji Badrus atas
uraian, penjelasan serta pembacaan materi yang sudah secara lugas dan jelas tadi, yang intinya melanjutkan di pertemuan yang lalu bahwa ilmu yang wajib kita pelajari dan ketahui ada 3: ilmu tauhid, ilmu sirri tentang masalah qalbun, batin, dan juga ilmu syariat yang berkaitan dengan fikih dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan bahwa yang barusan adalah intinya tentang hukum-hukum untuk mengetahui cabang dari ilmu tauhid. Jikalau ilmu tauhid secara untuk memperkuat akidah kita itu wajib kita pelajari dan kita cari, maka kalau saya ambil benang kesimpulannya tadi, kalau cabang dari ilmu tauhid maka ini dihukumi fardu kifayah. Fardu kifayah itu menurut tadi yang telah dibaca oleh Bapak Haji Badrus ya, cabang dari ilmu tauhid. Namun yang wajib engkau pelajari adalah apa-apa yang dapat membenarkan akidahmu dalam bidang usuluddin atau pokok-pokok agama, untuk memperkuat akidahnya. Jadi tidak wajib untuk mengetahui cabang-cabang ilmu tauhid secara detail ya. Lah urusan masalah yang siri, ilmu siri tentang di bidang usuluddin atau pokok-pokok agama yang siri, ilmu siri itu, dan engkau khawatir itu akan merusak keyakinanmu, maka diwajibkan. Kalau memang itu merusak keyakinanmu dan ibadah, maka wajib untuk mengetahui ilmu-ilmu siri. Nah, kemudian juga tadi yang kami tarik kesimpulan bahwa ketahuilah apabila di suatu daerah sudah ada seorang juru dakwah, kiai, ustadz atau ulama di kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang mampu memecahkan masalah kekaburan dalam pemahaman dan mampu membantah orang-orang ahli bid'ah, serta membersihkan hati dan kebenaran, maka kewajiban bagi yang lain ini sudah menjadi gugur. Nah, ini yang dimaksud termasuk fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Nah, kira-kiranya seperti itu dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Badrus. Dan juga tidak wajib mengetahui detail-detail ilmu siri ya. Ilmu siri kecuali yang dapat merusak ibadahmu, termasuk tadi ujub dan iri dan sebagainya. Tadi itu yang harus kita pelajari. Untuk selainnya itu secara detail tidak ya. Demikian pula tidak diharuskan mengetahui semua bab fikih, ilmu-ilmu fikih seperti jual beli, sewa menyewa, pernikahan, talak, jinayat dan sebagainya. Itu ya, tadi itu yang bisa ini saya tangkap kesimpulan dari keterangannya Pak Haji Badrus dari terjemahnya ya. Monggo bagi yang lain untuk menanggapi atau bertanya tentang ini kewajiban dalam menuntut ilmu baik usuluddin maupun siri dan syariat atau fikih. Monggo kami persilakan. Dari yang pertama, mempelajari ilmu tauhid itu
apabila ilmu tauhid itu hanya untuk membatalkan agama orang kafir, kemudian kita menetapkan kepada orang kafir sebagai hujjah Islam, itu juga membatalkan bid'ah dan menetapkan hujjah sunnah. Di akhirnya kan dua wa idyanu ala jin masalah, maksudnya mungkin maksud saya penafsiran saya. Jadi bukan mempelajari semuanya masalah, tapi dianjurkan kita menghadapi semuanya masalah. Memang mempelajarinya fardu kifayah, tapi kalau kita menghadapi suatu masalah, contoh di sini adalah syubhat dalam usul fikih, maka kita harus hati-hati yang bisa merusak keyakinan. Ini fardu, menjadi fardu ain, menjadi fardu ain terhadap kita untuk menjawab yang jawabannya itu adalah kalamul muqni'in, terjawab yang meremakan, artinya jawaban yang bisa memuaskan. Dan hati-hatilah wal mumaratu, para pitakon, orang yang banyak tanya, wal mujadalah, dan berbantah-bantahan. Ini ketengah-tengah, karena mumaratu dan mujadalah itu adalah merupakan penyakit yang sulit disembuhkan. Dan kita harus menguasai, jangan sampai terpengaruh oleh penyakit tersebut. Apabila dikuasai, tidak ada untungnya kecuali kita mendapatkan perlindungan dari Allah dan rahmat serta belas kasihan. Di al-Iqyal kedua, jadi dianjurkan kita untuk menghadapi semuanya masalah, baik itu masalah bid'ah maupun syubhat. Mungkin itu bisa. Atau tentang kerancuan atau bilas-bilas. Cuma tadi yang pertama, masalah fardu kifayah itu sebenarnya tidak harus kepada pelakunya, tetapi ketercapaian kefardu kifayahnya itu. Jadi seumpama ada orang sudah mengerjakan fardu kifayah, tetapi kefardu kifayahnya itu tidak didapat, apakah gugur nanti kefardu kifayahnya? Ternyata di sini tidak. Jadi bukan masalah fa'ilnya, tetapi yang dimaksud adalah ila husuli dzalikal fardhi min ayyi syakhsin. Tindakannya. Ya, jadi fardu kifayah itu lam yundor lil fa'il bil khusus, tidak dilihat kepada pelakunya. Artinya kalau seumpama satu desa sudah ada yang belajar daqaiqnya ilmu tauhid, tetapi tidak didapat. Nah ini juga tidak gugur berarti kepada yang lain. Karena maksud dari fardu kifayah bukan hanya melakukannya, tetapi husuli dzalikal fardhi. Jadi yang kalau dalam hal ini contoh tadi daqaiqnya ilmi sirri atau ilmu tauhid itu sudah didapat. Siapa saja nanti yang mau belajar, siapa saja yang mendapatkan itu. Kemudian yang kedua, minta penjelasan kembali saya yang wa anqudu bihi jami'al bid'ah wa
ulzimuhum hujjata sunnati tadi. Ya. Jadi fa'in kulta, qauluhu fa'in kulta ya. Pak Haji Badrus mungkin bisa menjelaskan ulang kembali dari kalimat fa'in kulta fa'al yaftaridu alayya atakallama min ilmi tauhid awalnya dan yang awal tadi, terusnya di kalimat wa alzamuhum hujjatal islami itu ya ila akhirih sampai hujjat sunnah. Monggo. Yang mana wa ulzimuhum itu ya? Nggih. Wa ulzimuhum hujjatal Islam, dan meyakinkan mereka hujah-hujah Islam. Ya misalnya gini. Misalnya Allah itu wujud. Allah itu punya sifat wujud. Wujud buktinya apa? Buktinya ya alam ini. Ya. Buktinya alam ini dari apa? Dari tidak ada, dari tidak adanya menjadi ada. Nah, misalnya seperti itu, ya, seperti itu. Atau ketika Tuhan itu ketika lebih dari satu, kan Tuhan itu tidak mempunyai sifat wahdaniyah berarti seperti itu. Kalau nanti Allah Tuhan nggak punya sifat wahdaniyah, berarti berarti Tuhan itu sifatnya doif. Yang terakhir itu Pak, wa ulzimuhum hujjatas sunnah. Wa ulzimuhum hujjatas sunnah, dan meyakinkan mereka dengan hujahnya ahli sunnah. Kalau lihat dalamnya seperti itu. Ai dalilu ahli sunnah ala distadallu bi ala wujudi ta'ala wa hudusil alam. Kalau contohnya begini Pak, misalnya untuk kan satu orang diwakili satu orang kan cukup ya. Misalnya Bapak terus memahami bab tauhid sudah diwakili kan, tapi seumpamanya di sekitar itu nggak paham, apa sudah gugur itu? No. Sudah gugur satu kifayahnya. Lah ya, ketika ada orang yang belajar dan dia itu sudah mengerti, maka yang lainnya ini akan menjadi gugur kewajibannya. Begitu kan? Iya, kalau ada orang belajar tapi gak mengerti kan ya sama saja, artinya apa, gak tercukupi kan? Artinya nggak tercukupi. Jadi walaupun nggak paham sudah nggak masalah, nggak dosa kan? No? Nggak dosa ini. Seumpama ini sudah diwakili ada yang paham bab tauhid. Oh iya, kalau sudah terwakili satu orang berarti walaupun yang lainnya nggak paham. Walaupun yang lainnya nggak paham, ini sudah gugur kewajibannya. Itu sampai menyangkut ilmu fikih juga ya. Kalau ilmu fikih kan ada yang wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang mubah. Kan seperti itu. Kalau ilmu fikih kan seperti itu. Nggak semuanya wajib kan enggak. Kecuali syarat rukune sholat kan wajib nih. Jangkauannya Pak. No? Jangkauannya apa katanya Pak Ustadz Amin tadi satu desa. Apakah satu RW, apakah satu RT, apa satu kecamatan gitu. Radius 1 kilo. Radius lah. Yang terwakili kifayahnya itu. Kalau dilihat dari ahlu kutrinnya itu sepertinya satu wilayah, satu desa nih. Nomor satu kecamatan. Wah. Satu desa ya. Makolanya pakai kullu kotrin, pakai kata kullu. Dulu. Jadi tidak bisa disebut satu desa. Se-Indonesia bisa juga. Taraf nasional. Sehingga kalau cuma satu desa, padahal di situ satu orang,
apakah satu orang ini mampu menjangkau desa berikutnya sampai nasional? Kan makanya kan kalau pakai kulu ya malah pas oh Nah, iya Ustaz. tadi terjemahannya satu desa Satu bukan lagi. kulun. Napa? Nah, nggih, kalau kepakai kulun pasnya malah setiap satu desa. Iya. Iya. Cuma istilah perwakilan itu saya kira terlalu apa namanya? Ya itu kan Mempermudah. bahasa mudahnya saja. Sehingga Kita pertanyaannya, bila sudah ada satu lalu yang lain itu melakukan. Nah, yang melakukan yang lain ini hukumnya gimana? Apa haram karena tidak boleh? ya enggak ya tetap mendapatkan pahalanya fardu Di kifayah. mana-mana wakil itu menyelesaikan perwakilannya sehingga yang lain kan tidak bisa. Kata wakil itu nggak bisa menurut saya itu. Nah, bahasa perwakilan itu hanya untuk mempermudah saja. Kita mengatakan terwakili itu hanya apa? Hanya itu mempermudah saja. Maksudnya untuk lolos dari hukum lah. Iya. Dari hukum kifayah itu kan gitu. Nah, kalau Pak, contoh yang fardu ain itu yang gimana Pak? Di sholat itu fardu ain. Enggak bisa diwakili kalau gitu ya. Sholat itu Kalau iya Pak, kalau melihat di sini yang layu ta'ayyanu fi daqaiqi. Apa ilmu tauhid yang fardu kifayah itu yang daqaiq. Tapi ada yang fardu ainnya mungkin. Ini yang termasuk fardu kifayah furu'i ilmu tauhid wa daqaiqihi. Nggih, maksudnya Yang- contoh mudahnya ngeten. Mengetahui sifat 20 yang sesuai dengan Al-Qur'an itu hukumnya wajib. 20 niku nggih. Lah, nanti mengetahuinya secara mendalam dengan bukti-buktinya, dengan dalil-dalilnya, dengan lah itu yang fardu kifayah. Berarti kalau pokoknya Pokoknya seperti ya. di apa tauhid yang kalau aqaid 50 itu kan wajib berarti ya Iya, fardu ain. wajib Berarti fardu ain. Berarti mun pokok fardu ain banyak. Pokok berarti apa ujian lu bagus ki ya. Yang fardu ain itu sudah disebut yaitu matu sahihu bihi itiqadaka. Itu yang fardu ain. Apa sama dengan Ustaz? Ya, fardu ainnya itu sama dengan mayit. Itu fardu kifayah niku le mayit nih. Enggak, waktu saya tadi yang dalam aqaid itu kan fardu kifayah. Yang zaman saya kira kesimpulannya Bapak itu ya simpel lah katanya. Ini sudah selesai. Sekarang memang kalau sudah ada yang paham dan sudah disampaikan, kan ya sudah cukup. Walaupun tidak terjangkau semuanya kan begitu. Itu untuk yang daqaiq loh yang lembut-lembut yang Iya maksudnya Huruf. itu. tapi yang fardu ain berarti Ya mungkin bagi semua mukallaf fardu ain. Berarti emang fardu kifayah itu sama dengan mengurusi mayit itu berarti kan Nah, satu iya desa berarti. fardu. Enggak sampai menyebar satu Seperti kecamatan. ilmu tajwid itu kan fardu kifayah. memang mungkin harus ada spekulasi perpisahan, maksudnya uraian tersendiri lah. Batas-batas. Ada iya tersendiri. Mun fardu ain aneh golongan ria. Mun fardu kifayah kadang ria. Mungkin begitu. Dan itu nanti rasanya pembahasan di bab tauhid pian. Terus membahas tauhid syariah kudu fardu ain. Mun bab tauhid kadang ria fardu kifayah selesai. Mungkin Iya, begitu. tadi kan Mungkin sudah, begitu Pak. Pak uraiannya Pak. Enggak dipukul rata kan Pak. Yang aqaid seket itu yang fardu ain. Terus perinciannya dari aqaid seket itu termasuk fardu kifayah. Enggak, maksudnya mun fardu ain itu harus per individu. Per individu Per ya. individu kudu ngerti. Lah terus mun fardu kifayah bekelen situ mbek cukup. Nah, jadi untuk menguraikan antara fardu ain dan fardu kifayah di dalam bab tauhid kan kudu ada uraianna. Begitu loh maksudnya. Ya aqaid seket itu. Pak. Nah ya intinya bagi semua mukallaf itu wajib hafal dan meyakini aqaid seket.
Karena ada satu Oh, lagoman. jangan anu Pak, jangan bilang hukum wajib Paham, dah. ya, Mau kelewat dosa kia. Iya. Sampean deki ngukumin sesuatu yang tidak wajib sampai wajib pagi dosa kia. Nah, Jadi ya. maksudnya begini loh, mau fatwa itu harus berhati-hati. Ya memang ada. Enggak, maksud saya itu loh, jangan mudah kita bilang wajib. Nah ini kalau kita bilang sunnah masih ada toleransi. Mau sampean lah bilang wajib, orang yang wajib apa lah. Kalau kau mau tak apal kan susah. Pak mana dari sampean kena anu kena hukum kia Pak, bukan saya. Jadi awalnya ini ketika di suatu daerah itu banyak ahli bid'ah, banyak syiah, wahabi dan seterusnya, itu maksudnya ya, atau banyak orang kafir yang punya dalil segitu. Ketika ada satu orang yang muncul, contohnya di Malang sudah ada Gus Lutfi Basori sama atau ada Idrus Romli sama yang sudah melawan mereka. Mujadalah itu kan menentang dalil-dalil, menyiapkan. Berarti kita tahu Sarok Noro sudah gugur. Ya, itu tentang masalah itu. Cuma kalau masalah belajarnya untuk hal-hal yang pokok. Tauhid itu yang pokok kan sifat aqaid 50 kan sudah cukup. Dengan kita memahami sifat yang seperti itu, berarti kita sudah paham mengira. Kan sudah belajar tauhid ya. Berarti kembali ke pelajaran. Jadi belajar ilmu tauhid seket itu kan sudah cukup. Berarti kita sudah paham Allah. Kalau kita paham benih apa loh, ya, memang harus paham. Kalau paham ini ya bisa ditentang nanti. Sambungan Allah itu ada berarti wujud. Wujudnya kidam berarti tidak ada awalnya. Wujudnya bapak tidak ada akhirnya. Mukhalafatul hawadis berbeda dengan yang lain. Ini kemung dipahami, kita sudah paham Allah cukup. Terus mau sedetil-detil kita tak usah. Kecuali ada kebingungan kita. Contohnya Allah kudrot, ini kan selepuk-lepuk, ini kan tak oleh belajar. Allah ini kan kudrot, buat orang yang tanya, dengan kudrotnya Allah mampukah membuat Tuhan yang lain selain Allah? Itu ini kan tak oleh nih, belajar yang lempuk itu mau akal tak dapat tahu. Mau bingung terus. Ya harus cari pencerahan, al-kalamul mufti. Harus mencari guru yang bisa menerangkan secara dekat sehingga kita puas. Urusan itu. Ya itu ini. Nah, berarti intinya tadi kan ada fardu kifayah dan fardu ain. Tentang apa aqaid seket itu berarti fardu ain. Ya, fardu ain. Aqaid seket ngerti cukup dengan ngerti. Soalnya dengan aqaid seket kita sudah tahu pengira. Berarti benar fatwa baca lakar fardu ain dalam aqaid seket. Enggak, wajibnya itu yang jadi Loh, masalah. fardu ain di atas